Anda sudah menabung selama bertahun-tahun, dengan niat yang tulus ingin menunaikan ibadah haji. Setiap hari dijalani dengan penuh kesabaran, menunggu datangnya giliran berangkat ke Tanah Suci. Namun tiba-tiba, muncul pengumuman besar yang mengguncang seluruh calon jemaah haji di Indonesia. Sebuah keputusan baru yang akan mengubah peta penantian haji secara nasional mulai tahun 2026 mendatang. Mulai tahun tersebut, masa tunggu haji reguler di seluruh Indonesia akan disamaratakan menjadi 26 tahun. Tidak peduli Anda mendaftar di Aceh, Jawa Barat, Kalimantan, atau Papua, semuanya akan memiliki masa tunggu yang sama. Ini bukan sekadar wacana atau rumor, tetapi kebijakan resmi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI. Langkah ini disebut sebagai salah satu reformasi paling besar dalam sistem penyelenggaraan haji Indonesia. Karena sebelumnya, masa tunggu antar provinsi bisa sangat timpang. Ada yang hanya belasan tahun, tapi di daerah lain bisa mencapai 40 tahun lebih. Perubahan besar ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apa alasan dibalik keputusan penyetaraan tersebut? Siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang justru harus menunggu lebih lama? Bagaimana dampaknya bagi Anda yang sudah terdaftar dan memegang nomor porsi haji? Semua pertanyaan itu akan kita bahas tuntas dalam video kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tulis pendapat Anda di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama tentang kebijakan besar ini. Mulai tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, Indonesia akan memasuki era baru dalam penyelenggaraan haji. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj, resmi menetapkan kebijakan penting. Masa tunggu haji reguler disamaratakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Artinya, tak ada lagi perbedaan ekstrim antara provinsi satu dengan lainnya. Baik Anda mendaftar di Aceh, Jawa Barat, atau Papua, semua akan mengacu pada waktu tunggu yang sama, 26 tahun. Kuota nasional Indonesia untuk tahun 2026 mencapai 221.000 jemaah. Dari total ini, 203.320 kuota dialokasikan khusus untuk jemaah haji reguler. Angka itu masih dipecah lagi menjadi beberapa bagian penting. 201.085 kuota untuk jemaah haji reguler murni, 1.050 kuota untuk petugas haji daerah (PHD) yang mendampingi, dan 625 kuota bagi pembimbing dari KBIHU, Kelampuk Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Sementara itu, 17.680 kuota lainnya diberikan untuk haji khusus atau ONH+, jalur yang terpisah dari reguler dan memiliki sistem keberangkatan tersendiri. Kebijakan penyetaraan masa tunggu ini hanya berlaku untuk haji reguler, karena disinilah ketimpangan paling terasa. Melalui langkah ini, pemerintah ingin menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan merata, sehingga tidak ada lagi daerah yang harus menunggu hingga 40 tahun lebih hanya karena kuotanya terbatas. Inilah fondasi utama kebijakan haji 2026 yang akan mengubah peta antrian nasional secara menyeluruh. Lalu, kenapa sih pemerintah mengambil langkah besar dengan menyamakan masa tunggu haji reguler menjadi 26 tahun untuk seluruh Indonesia mulai tahun 2026? Jawabannya berawal dari ketimpangan lama yang terjadi dalam sistem antrian haji antar provinsi. Selama ini, daerah dengan jumlah pendaftar sangat banyak seperti Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara bisa punya masa tunggu ekstrim, bahkan lebih dari 40 tahun. Artinya, ada orang yang mendaftar hari ini dan baru bisa berangkat ketika sudah sangat tua atau bahkan tidak sempat berangkat sama sekali. Sementara itu, di provinsi dengan jumlah pendaftar lebih sedikit seperti Maluku, Gorontalo, atau Kalimantan Utara, masa tunggunya jauh lebih pendek, ada yang hanya belasan tahun. Ketimpangan ini menimbulkan rasa tidak adil di kalangan calon jemaah karena sama-sama warga negara, sama-sama menunaikan rukun Islam yang kelima, tetapi peluang keberangkatan mereka sangat berbeda. Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj, bersama Komisi 8 DPR RI akhirnya menyepakati kebijakan baru ini sebagai bentuk koreksi dan pemerataan. Prinsipnya sederhana, agar setiap calon jemaah haji, dimanapun mereka mendaftar, memiliki hak dan harapan yang setara untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya penataan sistem haji nasional agar lebih transparan dan efisien.
Dengan masa tunggu seragam, pemerintah bisa merancang pola kuota tahunan yang lebih proporsional dan terukur. Harapannya, sistem haji Indonesia tak lagi diliputi kesenjangan antar daerah, tetapi berjalan dengan prinsip keadilan, keteraturan, dan pemerataan kesempatan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, dampak kebijakan penyetaraan masa tunggu haji di Pulau Sumatera. Kemenhaj melalui KMA nomor 1196 tahun 2024 telah merilis data resmi yang memperlihatkan perubahan kuota haji untuk tiap provinsi mulai tahun 2026. Dan hasilnya ternyata tidak merata. Ada yang mendapat durian runtuh, tapi banyak juga yang harus menerima pengurangan cukup besar. Kita mulai dari Aceh, provinsi yang justru diuntungkan. Kuotanya naik tajam dari 4.378 pada 2025 menjadi 5.426 pada 2026. Artinya, ada tambahan 1.048 kursi. Begitu juga dengan Jambi, naik dari 2.909 menjadi 3.276, bertambah 367 kuota. Sedangkan Bangka Belitung mengalami kenaikan kecil dari 1.065 ke 1.077 atau hanya 12 kuota tambahan. 3 provinsi ini bisa dibilang sebagai pemenang dari kebijakan baru. Namun, 7 provinsi lainnya di Sumatera harus menerima kenyataan pahit. Sumatera Utara mengalami penurunan paling drastis, dari 8.328 menjadi hanya 5.913 kuota, hilang 2.415 kursi dalam setahun. Kemudian Sumatera Selatan turun dari 7.012 ke 5.895, berkurang 1.117. Dan Lampung juga merosot dari 7.050 ke 5.892, minus 1.158 kuota. Riau kehilangan 365 kuota, Kepulauan Riau turun 202, Bengkulu berkurang 285, dan Sumatera Barat kehilangan 685 kursi. Secara keseluruhan, dari 10 provinsi di Sumatera, hanya 3 yang kuotanya naik, sedangkan 7 lainnya turun cukup signifikan. Ini menggambarkan betapa besar dampak dari kebijakan penyetaraan masa tunggu 26 tahun. Tujuannya memang pemerataan, tapi di lapangan, redistribusi ini terasa sangat berbeda. Ada daerah yang lebih cepat diberangkatkan, namun ada juga yang harus memperpanjang kesabaran untuk menunggu giliran menuju Tanah Suci. Lalu, apa sebenarnya arti kebijakan baru ini bagi Anda, para calon jamaah haji yang sudah menunggu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun? Pertama-tama, tenang dulu. Pemerintah lewat Kementerian Haji dan Umroh menegaskan bahwa nomor porsi Anda tetap aman dan sah. Artinya, bagi siapapun yang sudah mendaftar, tidak akan ada pembatalan, penghapusan, atau keharusan daftar ulang. Nomor porsi yang Anda pegang tetap menjadi bukti urutan antrean resmi dan hak Anda untuk berangkat haji tidak hilang. Namun, yang berubah adalah jumlah jamaah yang diberangkatkan dari tiap provinsi setiap tahunnya. Karena kuotanya diatur ulang agar semua provinsi memiliki masa tunggu yang sama, maka efeknya berbeda-beda di setiap daerah. Bagi provinsi yang mendapat tambahan kuota seperti Aceh atau Jambi, ini tentu kabar baik. Artinya, kemungkinan besar antrean berangkat bisa sedikit lebih cepat dari perkiraan semula. Sebaliknya, untuk daerah yang mengalami pengurangan besar seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, atau Lampung, jamaah mungkin akan merasakan antrean yang bergerak lebih lambat. Bukan karena antrean Anda dihapus, tapi karena jumlah kursi keberangkatan per tahun dikurangi agar masa tunggu nasional bisa perlahan diseragamkan menjadi 26 tahun. Dengan kata lain, kebijakan ini adalah proses penyeimbangan besar. Ada yang harus menunggu sedikit lebih lama, ada pula yang bisa berangkat sedikit lebih cepat. Semua diarahkan menuju satu tujuan bersama, keadilan bagi seluruh calon jamaah haji Indonesia. Kalau kita lihat lebih dalam, kebijakan ini sebenarnya bukan hanya soal angka dan kuota. Ini soal rasa keadilan, pemerataan kesempatan, dan efisiensi nasional. Bagi pemerintah, ini langkah besar dalam mengatur sistem yang sangat kompleks, karena setiap tahun ada ratusan ribu calon jamaah dari berbagai provinsi dengan kondisi ekonomi dan demografi berbeda. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan tantangan baru. Bagaimana memastikan layanan haji tetap berkualitas di tengah perubahan besar ini?
Apakah infrastruktur embarkasi dan sistem penerbangan sudah siap menampung redistribusi jamaah baru? Dan bagaimana menjamin bahwa keadilan di atas kertas bisa terasa nyata di lapangan? Inilah pekerjaan besar pemerintah dan penyelenggara haji mulai tahun 2026 nanti. Jadi, bisa kita simpulkan, mulai 2026, sistem haji Indonesia akan mengalami perubahan paling besar dalam 1 dekade terakhir. Masa tunggu disamaratakan jadi 26 tahun, kuota provinsi diatur ulang untuk mencapai keadilan nasional, dan Sumatera jadi salah satu pulau dengan penyesuaian terbesar. Ada yang untung, tapi banyak juga yang harus bersabar lebih lama. Kita semua berharap semoga kebijakan ini membawa manfaat, dan semoga pelaksanaan haji Indonesia ke depan semakin profesional, efisien, dan adil untuk semua umat. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share video ini, dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah kebijakan penyetaraan masa tunggu ini sudah adil? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.